Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran ya lagi menjadi sorotan netizen di sosial media X ya, dimana dilansir dari suara.com, Gibran tak lagi bagi-bagi susu karena ditegur. Netizen timpali cuitan Hensat lagi sibuk hapus postingan Fufu Fafa. Nah, pengamat politik, analis komunikasi, founder lembaga survei Kedai Kopi, Henry Satrio alias Hensat, ternyata turut memantau kinerja Wapres Fufu Fafa alias Gibran. Biasanya Gibran setiap berkunjung ke daerah selalu bagi-bagi susu, bagi-bagi buku. Nah, kali ini ya Hensat sempat memperhatikan nih. Nah, kenapa Gibran ya beberapa hari kemarin ini yaitu terlihat sepi membagikan susu dan buku ya di saat dia kunjung ke daerah. Nah, menurut netizen di sosial media X ya, bisa saja yaitu Gibran mendapat teguran dari Prabowo. Nah, sampai Henry Satrio atau Hensat ya mentweet di akun X-nya, tumben Wapres adem ayem, nggak ada berita-berita bagi susu, bagi buku, DLL, ditegur atau kehabisan bahan. Ya, biasanya kita lihat ya Gibran selalu belusukan ya, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku. Bahkan biasanya kita lihat dia sering memantau program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Dan dia juga ikut membagikan yaitu makan siang gratis. Nah, kali ini tumben yaitu Wapres Fufu Fafa terlihat sepi pemberitaan dari belusukan dan bagi susu maupun bagi buku. Nah, menurut Henry Satrio, jangan-jangan mungkin ada teguran atau mungkin kehabisan bahan ya. Baik ya, coba kita baca ya beberapa komentar netizen ya. Ada komentar dari Supriyono68, bisa jadi ditegur sebab bagi-bagi sesuatu kepada kerumunan massa hanya mengundang kerumunan orang tanpa ada nilai sama sekali untuk pendidikan karakter bangsa. Dengan cara itu rakyat dididik untuk selalu tangan di bawah bukan di atas. Itu gaya era kolonial untuk menaklukkan rakyat. Ada komentar Destiawana, doi insecure gara-gara lapor Mas Wapres yang dilaporin warga malah akun Fufafawa kakak. Nah, benar sekali yaitu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan banyak orang yang iseng mengirim laporan ke lapor Mas Wapres ya. Nomor yang mengirim pesan aduan ya ke lapor Mas Wapres ya menurut Hasan Nasbi itu adalah bagian dari iseng-iseng. Padahal kalau kita telaah ya, kalau kita lihat bukan iseng, sebenarnya melaporkan seperti kasus Fufafa, kasus ijazah palsu, kasus masyarakat yang membuang susu, banyak sekali ya kasus-kasus yang dilaporkan. Tetapi menurut Hasan Nasbi itu iseng-iseng, sebenarnya bukan iseng-iseng, mereka sendiri tidak bisa, mereka sendiri ya tidak mampu menyelesaikan apa yang dilaporkan oleh netizen maupun masyarakat. Ada komentar dari Jolos, ditegur juga kayaknya nggak bakal didengerin, ini mah cuma lagi nyelem aja dulu, bentar lagi muncul langsung bagi-bagi traktor yang pernah dulu bapaknya lakukan. Ternyata kalau nggak salah cuma prank doang, kasihan deh petaninya. Ada komentar dari Yesmar, sengaja bang, biar spotlight media ke bapaknya dulu yang lagi berusaha memenangkan Lufti. Makanya dia nggak banyak gimmick dulu, soalnya 2029 masih lama, masih banyak waktu untuk gimmick lagi nanti. Ya bener juga, masuk akal ya. Sekarang kita lihat ya, bapaknya Mulyono lagi sibuk ya menjadi juru kampanye, yaitu untuk memenangkan Pilgub Jawa Tengah yaitu Lufti Yassin. Sehingga Jokowi pun harus turun tangan yaitu menjadi juru kampanye. Dan ini paling aneh ya, dan baru kali ini ada mantan presiden menjadi juru kampanye, bahkan bukan menjadi seorang negarawan. Bahkan ini menjadi sorotan dari netizen di sosial media ya, dikomentarin oleh netizen, kok bisa seorang mantan presiden menjadi juru kampanye. Jadi benar-benar niat sekali, karena ini akan berdampak di kontestasi Pilpres 2029 yang tentunya yaitu Gibran ya akan menjadi salah satu calon di Pilpres 2029 mendatang. Jadi Pilgub Jawa Tengah ini harus benar-benar diperhitungkan oleh Mulyono, sehingga Mulyono pun ya mau tak mau harus jadi juru kampanye untuk memenangkan Lufti Yassin. Nah, ini beredar info A1 dari Tempo, yaitu Fufafa sudah minta maaf di internal Solo. Bisa jadi Prabowo memaafkan, tetapi apakah kasus akun Fufafa ini selesai? Nah, bagaimana dengan kasus-kasus lainnya? Nah, Tempo membocorkan bahwa Fufafa sudah minta maaf di internal Solo ya. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita lihat videonya. Kenapa gue sebut Fufafa? Kan kemarin gue tuh ada di Solo untuk konteks pilkada. Gue ngobrol lah dengan orang yang dekat keluarga Solo. Ada cerita, udah ada yang minta maaf itu Fufafanya. Oh ya.
Di pertemuan yang rame-rame sebelum pelantikan. Aman kan, nggak perlu konfirmasi kan? Tidak menyebut nama. Baik ya, coba kita dengar ya komentar dari Bang Refli Harun ya. Lah, kalau sudah minta maaf berarti ada orangnya dong. Lalu minta maaf kepada siapa, oleh siapa, dari siapa ya. Ini kan menarik sesungguhnya untuk ditelusuri. Jadi persoalan Fufu Fafa ini memang ada persoalan private-nya, ada persoalan ketatanegaraannya. Ya kalau misalnya minta maaf kepada Prabowo misalnya Fufu Fafa, ya selesai dengan Prabowo-nya. Tapi ya belum selesai dengan Syahrini-nya. Belum selesai dengan yang orang-orang yang dihina Fufu Fafa lainnya. Tapi dari sisi ketatanegaraan ya sama sekali belum selesai. Karena terbukti bahwa dia melakukan perbuatan tercela karena bohong. Kemudian juga bisa jadi karena dia ada masalah kejiwaan. Nah, belum lagi kemudian isu lain yang mengatakan soal sasus ya, desas-desus soal narkoba, soal yang terkait dengan tidak adanya pemenuhan persyaratan. Jadi ada persoalan ranah private antara person to person, ada ranah publik yaitu hukum tata negaranya, ketatanegaraannya. Jadi begitu ya cara berpikirnya, bukan berarti kemudian minta maaf sama Prabowo sudah selesai. No. Tapi coba kita baca ya. Bagaimana ini letak ini barang tiba-tiba sudah diberitakan minta maaf ya oleh bocor alus Tempo yang memang selalu menjadi trending topik ya. Kita akan katakan bahwa Sumatera Barat kelebihan pikiran dan kita bisa subsidikan pada negeri ini yang kekurangan pikiran. IQ nasional kita itu tinggal 78 masalahnya. IQ nasional kita tinggal 78. Bayangkan, Singapura 115, Finlandia, ya sekitar Asia Pasifik, Singapura 115, Vietnam 105. Bagaimana kita mau wujudkan bonus demografi kalau kemampuan kita untuk mengolah kecerdasan dan kecerdikan dibatalkan oleh kebudayaan sok paham, pura-pura paham, pura-pura paham, Fufu Fafa. Gimana? Saya udah jadi Haji Agus Salim belum? Ya, pura-pura paham. Bayangkan misalnya keributan dalam bidang pendidikan hari ini. Dalam 2 hari ini ada debat habis-habisan mempersoalkan keinginan proposal program yang diucapkan oleh si pura-pura paham bahwa anak SD mesti dilatih berpikir matematika. Guru-guru tahu soal itu. Dari mana tiba-tiba ada ide? Coba saya agak jauh sedikit nanti jatuh tuh dia. Anak jatuh. Saya lanjutkan ya. Dari mana ada ide untuk mengubah kurikulum TK supaya dari sejak TK anak-anak itu diajar matematik? Pedagogi macam apa itu? Di seluruh dunia anak TK itu diajar bermain supaya rekreasional tumbuh. Imajinasi tumbuh dari dia. Baik, coba kita dengar ya komentar dari Rocky Gerung ya, yaitu Jokowi turun tangan untuk memenangkan yaitu kandidat-kandidat yang didukungnya seperti Lufti Yassin di Pilgub Jawa Tengah, Ridwan Kamil Suswono di Pilgub DKI Jakarta ya. Apa kira-kira komentar dari Rocky Gerung? Ya, rupanya serius sekali persaingan antara Jenderal Andika dan Jenderal Lutfi di Jawa Tengah. Kita sebut jenderal karena itu yang pertama kali terduga atau terbaca di dalam benak publik. Persaingan 2 jenderal. Tetapi kalau kita lihat sosiologinya sebetulnya yang jadi inti persoalan bukan persaingan 2 calon gubernur ini, tetapi posisi Jokowi di dalam persaingan itu. Jadi kita
masuk lagi di dalam upaya untuk menganalisis apa sebetulnya peran Pak Jokowi di situ dalam upaya untuk memastikan bahwa Jawa Tengah itu tetap ada dalam kendali Jokowi. Kan ini soalnya tuh. Jadi demi apa Jokowi tidak mengendalikan persaingan itu? Ya kemungkinan di lapangan pasti akan isunya akan banyak. Bahwa Jokowi ingin tetap cawe-cawe, Jokowi tetap ingin mempersiapkan Jawa Tengah itu sebagai basis pengaruh dia setelah dia lengser. Jokowi ingin menghalangi PDIP menguasai Jawa Tengah. Jokowi ingin menyingkirkan Banteng dari Jawa Tengah. Jokowi ingin Ibu Mega kalah atau keok bahkan di Jawa Tengah. Kan itu moral publik yang terbaca oleh moral publik, dan itu yang kita sebut sebagai tidak bermoral sebetulnya secara tata negara. Karena harusnya, ini kita bicara harusnya yang memang tidak mungkin terjadi, tetapi kita mesti katakan bahwa kenegarawanan itu harusnya diperlihatkan pasca beliau lengser. Nah, kenegarawanan ini yang tidak ada pada beliau, dan kita tahu bahwa presiden-presiden sebelumnya tetap ingin punya sphere of influence kepada politik nasional, apalagi politik lokal di mana dia bermukim misalnya. Jadi kalau Jawa Tengah dipolitisir lagi, itu artinya kenegarawanan Jokowi itu betul-betul nggak ada dari awal kan. Kan mestinya Jokowi tampil dengan pidato bahwa dia ingin memastikan ada kompetisi fair di pilkada Jawa Tengah. Dia ingin melihat tumbuhnya inisiatif baru dari anak-anak muda untuk bersaing, mendukung paslon-paslonnya, supaya terjadi perdebatan intelektual tentang kondisi Jawa Tengah dan proyeksi Jawa Tengah untuk menghidupkan kembali harapan bahwa pilkada itu justru kesempatan terakhir untuk menghitung apakah Indonesia betul demokratis atau tidak. Tetapi pengertian-pengertian ideal tadi atau pengertian-pengertian etis tentang demokrasi tadi tidak diucapkan oleh Jokowi. Jokowi malah menyusun desain atau agenda sendiri untuk berusukan lagi kan. Jadi itu saya kira masalah dengan kapasitas kenegarawanan mantan Presiden Jokowi. Baik, coba kita dengar ya komentar dari netizen. Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Rekam jejak apa? Dilihat semua rekam jejaknya, dilihat itu dilihat. Nggak usah sombong. Sekjen PBB, cawe-cawe kampanye pilkada. Sebenarnya gue nggak habis pikir nih, gue heran juga tuh sebenarnya Lutfi Yassin itu seberapa berpengaruhnya gitu kepada Pak Jokowi gitu ya. Dan alasannya tuh Pak Jokowi turun ikut kampanye untuk Ahmad Lutfi ya karena emang mau turun. Gimana ya? Seberapa powernya tuh seberapa kuat gitu, sampai Pak Presiden Prabowo ikut dan Presiden Pak Jokowi juga kita ikut gitu untuk memenangkan salah satu paslon Jawa Tengah itu Lutfi. Gue heran gitu. Seberapa kuat ini orang. Benernya sih nggak ada yang masalah kalau Pak Jokowi itu mau ikut memenangkan salah satu paslon, nggak ada yang masalah karena Pak Jokowi juga sebagai mantan presiden punya hak juga. Cuman kalau mau ngomongin etis nggak etis, sudah pantas nggak etis lah. Cuman gimana lagi, hal yang tidak etis itu udah menjadi lumrah di negara kita. Nggak apa-apa. Respect banget sama Mendagri kita tuh, setuju usulan bansos dihentikan sementara hingga pilkada 2024. Ya untuk antisipasi pengguyuran bansos atau serangan pajar kepada masyarakat kita untuk memilih salah satu paslon di pilkada. Setuju gua, setuju banget, setuju, asli setuju banget. Dan seperti biasa masyarakat kita, kalau ada sebuah aturan yang berlaku, mereka tidak akan berfokus tuh untuk bagaimana mentaati peraturan tersebut. Mereka pasti akan berfokus bagaimana mengakali peraturan tersebut agar tidak dilanggar, tapi mereka tetap bisa melakukan hal yang dilanggar tersebut. Ya seperti ini. Bansosnya dilarang, cuman diubah doang namanya menjadi tebus murah. Respect. Ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik itu memang yang gembira ya, yang paling keren. Kemarin senyum, ada mantan presiden kita Pak Jokowi memberikan dukungan atas dasar rekam jejak dari RK. Hari ini saya justru senyum sampai tertawa gitu. Ternyata belum puas dengan dukungan bapaknya, anaknya yang wapres, Mas Gibran, mau diminta juga untuk memberikan dukungan. Lah,
Begini aja deh Kang, ayo ke rumah Mas Pram saya antarkan, minta dukungan sekalian ke Mas Pram. Keren kali, salam menyala, menyala, menyala. Bawaslu itu udah ngeluarin aturan nggak boleh bagi-bagi bansos pas kampanye. Nggak boleh pakai bansos untuk memaksa rakyat milih paslon tertentu. Apalagi mengancam rakyat kalau mau bansos selanjut harus pilih dia. Itu nggak boleh. Bawaslu udah bikin aturan itu. Kenapa nggak diikutin? Kenapa malah dilanggar? Kalau Bawaslunya udah bikin aturan terus dilanggar, apa gunanya dibikin aturan? Terus udah tahu ada pelanggaran, kenapa nggak ada tindakan apapun dari Bawaslu? Fungsinya Bawaslu itu apaan? Kalau emang nggak ada fungsi, ya bubarin aja sana. Apa karena ada mantan penguasa yang turun jadi jurukamnya Lutfi, terus Bawaslunya takut untuk melakukan tindakan? Tapi si Joko beneran turun jadi jurukamnya nggak sih? Atau baru kayaknya itu? Kan bukan kayaknya lagi, emang udah turun dia. Dulu aja pasukan Bazarnya bilang turun dari presiden pengen jadi sekjen PBB, malah jadi turun jadi jurkam di kampungnya sendiri. Jurkam? Juru kampanye? Juru kampung. Apa lo?